Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis haru. Inilah yang akan kamu miliki di bulan Agustus. Apakah itu? Ini tentang cinta, tentang finansial, tentang kesehatannya kamu akan kita bahas ya. Tapi ingat ya, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke. Fokus pada kartu ini. Bayangkan energi kamu yang akan muncul, yang akan kamu miliki di bulan Agustus. Apakah itu? Langsung aja nih keluar kartunya. Oke. Ini baca general kamu. Nanti kita akan baca secara khusus percintaannya kamu ya. Wow, di sini juga ada kedamaian, ada cinta yang akan mulai mendekat mungkin. Atau ada hal-hal yang membuat kamu nyaman, mungkin dalam hal pekerjaan, atau mungkin dalam hal bisnisnya kamu yang kamu geluti saat ini gitu ya. Atau mungkin ada pertumbuhan yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu merasa senang, merasa kayak penuh cinta di sini ya. Oke. Jadi di bulan Agustus, aku melihat hidup kamu mungkin akan berubah di sini. Akan mendapatkan kebahagiaan, mungkin bertemu dengan orang-orang yang kamu cintai, bertemu dengan orang-orang yang kamu sayang ya, termasuk juga mungkin pekerjaan begitu, sehingga akhirnya kamu akan merasa hidup kamu saat ini akan begitu berharga, sehingga akan kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Jikapun ada kesempatan, kamu selalu memanfaatkan, kamu tidak akan membiarkan kesempatan itu lepas begitu saja. Oke. Nah, aku lihat ya di sini. Mungkin ya selama ini ada ego yang menguasai diri kamu ya, sehingga kamu sadar dengan ego ini menghancurkan diri aku sendiri. Ego ini membuat hidup aku hancur gitu loh. Sehingga akhirnya kamu coba untuk menstabilkan ya ego kamu, mengontrol emosi kamu ya. Karena di sini kamu itu pernah kehilangan sesuatu, kehilangan hal yang berharga. Entah apa itu. Ya mungkin orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, atau pekerjaan, atau mungkin harta benda kamu yang hilang ya. Maka dari itu kamu menyadari, kamu coba untuk introspeksi diri. Mungkin kayak ini karena ego aku, sehingga aku akhirnya mendapatkan karmanya gitu ya. Di sini kamu begitu sangat positif ya ke depannya. Kamu mencoba untuk kayak menerima semua kenyataan ini. Dan kamu mungkin mencoba untuk memaafkan, sehingga akhirnya ya, apa yang kamu dapatkan adalah kedamaian dalam diri kamu, dalam hati kamu ya. Ini sebenarnya yang menjadi topik permasalahan kamu ya, yang tadi awalnya sulit menemukan kedamaian, kebahagiaan ya, karena kamu itu kayak ya punya ego yang cukup luar biasa. Tapi sebenarnya ya semua manusia itu punya ego, tapi tergantung kita bisa nggak ngontrolnya. Nah disinilah tugas kamu ya, ternyata kamu juga bisa mengontrol ego kamu. Ya, ini terpenting. Di sini ada right use of power ya. Kamu akan menggunakan kekuatan kamu di sini. Ya, kekuatan kamu itu apa? Ya, kamu bisa membolak-balikkan keadaan ya. Sebenarnya, kamu itu punya power atau kamu itu punya jabatan. Dan jabatan yang kamu miliki ini ya tidak akan kamu sia-siakan dan kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sehingga ya inilah yang kamu dapatkan. Tetapi jika ada kita punya jabatan nih, tapi kita menggunakannya untuk hal-hal yang untuk menguntungkan kita sendiri, nah itu akan membuat kamu terjebak. Bahkan suatu saat kamu akan hancur. Ya misalnya ada yang korupsi misalnya ya, ada yang mempermainkan suatu pekerjaan atau bagaimana gitu ya, mempermainkan tanggung jawab atau bagaimana kepercayaan begitu juga. Nah itu akan menghancurkan diri kita. Karena hal yang buruk itu akan berbalik kepada kita ya. Nah, sekarang mungkin kamu akhirnya sadar, aku tidak bisa nih mempermainkan hidup aku dengan hal-hal negatif seperti ini. Aku akan menjadi orang yang baik, walaupun sulit gitu loh. Sulit kita menjadi orang yang baik, sulit kita menjadi orang yang ikhlas. Tapi di sini aku melihat kamu menggunakan kekuatan kamu untuk hal itu.
ya. Bahkan kamu pernah sampai menangis, sedih gitu ya. Kenapa hidup aku seperti ini ya? Kenapa hidup aku itu kayak jauh dari keberuntungan, jauh dari keajaiban? Tapi di bulan Agustus, di saat kamu mencoba untuk menerima semua kenyataan ini, dan kamu bisa mengontrol diri kamu ya, menghilangkan ego kamu, disitulah kamu akan dikelilingi sebuah keajaiban. Oke? Kamu akan merasakan ada kekuatan yang kamu miliki untuk bisa merubah keadaan kamu yang tadi mungkin terpuruk, keadaan kamu yang tadi mungkin dijauhi orang gitu ya. Bahkan cinta yang kamu miliki itu tidak pernah membuat kamu beruntung, ya. Dan akhirnya kamu mencoba untuk introspeksi diri. Inilah yang kamu butuhkan. Oke, ini ada angka 27, ada angka 58, ada angka 8, ada angka 7 ya. Ini angka keberuntungan kamu. Nah, ini ada secret contract. Wow, luar biasa. Mungkin saja di bulan Agustus ya, kamu akan memiliki kontrak kerjasama. Banyak orang-orang yang akan mulai mendekat. Kenapa? Mereka melihat kualitas kerja kamu, kinerja kamu ya. Kamu orang yang punya nilai gitu ya. Kamu itu orang yang benar-benar berkualitas, sehingga akhirnya kamu itu dibutuhkan banyak orang. Ya, sekarang kamu benar-benar sudah berubah. Pelajaran masa lalu kamulah yang membuat kamu menjadi seperti ini. Yang dulunya ego, ya akhirnya kamu tahu ego itu akan menghancurkan diri kita sendiri gitu ya. Dan akhirnya kamu bisa mengontrol semuanya. Ya, banyak orang yang akan mulai mendekat. Salah satunya mungkin dalam hal pekerjaan. Untuk percintaan kita akan coba lihat nanti ya. Dan aku merasakan ya di sini banyak juga orang-orang yang menginginkan kamu untuk mencintai kamu, untuk menjadi pasangan kamu ya, untuk menjadi kekasih kamu begitu ya. Jika di sini ya kamu sudah menikah, aku yakin hubungan pernikahan kamu itu akan mulai meningkat. Ya, mungkin tadinya kamu dengan pasangan itu sama-sama ego, sama-sama keras kepala ya. Tapi pada akhirnya dengan banyak hal yang terjadi, kamu bisa meredam ego, kamu dengan dia bisa introspeksi diri, sehingga akhirnya kamu dengan dia bersepakat nih, punya kesepakatan untuk membangun keluarga yang mungkin akan lebih bahagia lagi dari saat ini begitu ya. Atau untuk kamu yang single nih ya, semoga aja akan hadir seseorang yang benar-benar punya keseriusan ya untuk menikahi kamu, untuk berkomitmen dengan kamu ya, begitu. Kita akan coba lihat lagi ya. Kita akan coba cek lagi ya untuk energi kamu di bulan Agustus seperti apakah yang akan terbaca. Oke. Ya. Di sini ada dog barkingnya, ada advice from a friend. Nah, bisa jadi ya, selama ini kamu itu memiliki teman, walaupun banyak yang toksik, tapi ada salah satu teman kamu yang benar-benar ya akan memberikan suatu hal yang baik kepada kamu, suatu hal yang positif kepada kamu ya. Sehingga mungkin dari dialah kamu merasakan adanya perubahan. Mungkin saja Tuhan mengirimkan seseorang ini, mungkin sebagai teman ya, untuk bisa menuntun kamu, membuat ego kamu menurun, atau mungkin meredam ego kamu ya. Karena seseorang teman ini yang akan memberikan jalan kepada kamu. Mungkin ada nasihat-nasihat yang kamu dapatkan dari beliau ya, sehingga membuat kamu itu mulai bisa memperbaiki diri gitu ya. Namanya kita manusia ya, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa ya, tapi kita bisa membuat diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Oke? Nah, di sini ada a wish granted. Ada harapan-harapan kamu akan menjadi nyata ya. Ada doa-doa kamu akan terkabulkan. Nah, jadi di bulan Agustus ya kamu siap-siap, bersiaplah dengan doa-doa kamu yang akan terkabulkan, dengan harapan-harapan kamu yang terkabulkan. Mungkin saja ada usaha yang kamu lakukan ya, dan kamu tidak menyerah gitu ya, untuk berjuang, untuk berusaha, untuk kerja keras gitu ya, untuk menjadi lebih baik ya, sehingga akhirnya ya harapan-harapan kamu itu akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Karena kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Tuhan gitu ya. Oke. Ini ada back, something important, such as a new job or a rise ya. Sesuatu yang penting akan terjadi di sini. Semoga aja di bulan Agustus ada hal penting yang akan terjadi. Mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan baru. Mungkin kamu nanti akan mendapatkan hal-hal yang mungkin merasa, oh aku harus meninggalkan pekerjaan ini nih, karena pekerjaan ini begitu sangat membuat aku trauma lah, atau kamu merasa tidak punya keuntungan lah, atau kamu itu kayak ya tidak nyaman lah. Kamu berani untuk meninggalkan pekerjaan itu. Kenapa? Ternyata Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan yang tepat untuk kamu. Asal kamu berusaha, asal kamu berdoa.
ya. Asal kamu bekerja keras, maka Tuhan akan berikan. Hal yang penting ini akan kamu dapatkan, ya. Ya mungkin saja kalau dalam cinta, kamu akan menemukan ya orang-orang yang mungkin benar-benar bisa menerima kamu apa adanya. Oke? Ini the bread. Ini masanya kamu akan berkelimpahan. Wow, luar biasa. Di bulan Agustus, ini masanya kamu untuk berhasil. Masanya kamu akan jaya-jayanya, ya. Jadi, kamu itu harus benar-benar memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Jangan kamu lalai mungkin dalam bertindak, lalai dalam melaksanakan tugas kamu, ataupun yang lainnya. Jangan ya, karena itu mungkin saja adalah kesempatan kamu untuk berhasil. Kesempatan kamu untuk memperbarui semua masalah-masalah yang pernah ada ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini dari segi percintaannya kamu. Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini. Kita akan coba baca percintaannya kamu ya. Oke. Kita akan coba baca tentang percintaannya kamu. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini. Wah, bagus ya kartunya. Nah, di sini ada Calvin, new beginning. Di sini aku benar-benar ya, kamu itu berani mengambil keputusan untuk mengakhiri suatu hubungan. Bisa jadi ya, mungkin kamu mendapatkan nasihat, menemukan jalan keluar ya, dari seorang teman, di mana kamu curhat nih, sering curhat sama dia gitu ya. Aku begini loh, aku begitu gitu ya. Terus gimana ya solusinya? Nah, mungkin saja ada saran dari teman kamu yang membuat kamu akhirnya melakukan itu. Nah, apa yang terjadi? Kamu berani meninggalkan, kamu melewati masa transisi kamu ya, dan akhirnya kamu menemukan kehidupan baru. Atau kamu benar-benar menemukan seseorang yang baru di sini. Ya. Dimana seseorang itu adalah soulmate bagi kamu. Kamu akan merasakan ada soul connection dengan seseorang. Mungkinkah seseorang ini adalah teman kamu sendiri, ya bisa jadi karena dia membuat kamu nyaman, karena dia membuat kamu merasa berubah, karena dia yang bisa mengerti kamu, karena dia yang bisa memahami kamu. Mungkin awalnya kamu dengan dia itu berteman, dan ternyata pertemanan ini berubah menjadi suatu percintaan, bisa jadi ya. Kita tidak bisa tahu ya kedepannya itu bagaimana. Awalnya memang kita berteman, tapi kalau seandainya teman ini selalu mensupport ya, membangun jiwa kita menjadi lebih baik ya, arti kata mungkin saja ada suatu rahasia yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ternyata Tuhan mempertemukan kita dengan cara seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ternyata di sini ada kamera. Learn from the past, kamu mencoba untuk belajar dari masa lalu ya, dan dia juga seperti itu. Atau ya di sini kamu merasa kayak ada masa lalu kamu yang belum selesai. Nah, kamu selesaikan terlebih dahulu, karena itu nantinya akan bisa menghambat masa depan kamu. Mungkin jika ada seseorang yang merasa kita soulmate, tapi jika kamu masih fokus kepada masa lalu, itu akan sulit untuk memulai satu hubungan. Nah, mungkin saja kamu ataupun dia, ini bisa vice versa ya. Jika kamu dengan dia punya masa lalu, ya selesaikan terlebih dahulu. Karena di sini kamu akan benar-benar siap menerima seseorang yang akan menjadi soulmate bagi kamu ya. Semoga ya. Wah, ini bagus sekali ya. Twin flame, wedding ya. Pada akhirnya saat kamu berani melepaskan seseorang yang tidak bisa diandalkan, ya, kamu akan bertemu dengan twin flame kamu. Kamu akan merasakan ada seseorang yang bisa balance dengan kamu, memahami kamu, mengerti kamu, ya. Kalau kamu punya kekurangan, dia melengkapi. Kalau dia punya kekurangan, kamu yang melengkapi. Inilah, ya, intinya tugas dari seorang pasangan gitu. Dan intinya inilah kalau kita punya pasangan ya memang harus seperti ini, ada take and give-nya gitu ya. Nah, jadi aku melihat pada akhirnya kamu akan ditemukan dengan soulmate di sini. Karena mungkin selama ini kamu itu selalu ditemukan dengan orang-orang yang salah. Kamu itu selalu ditemukan dengan orang-orang manipulatif. Banyak orang yang hanya memanfaatkan kamu. Tapi pada akhirnya ya di bulan Agustus kamu akan bertemu dengan orang ini ya, semoga ya. Ya mungkin ada beberapa dari kamu akan menikah di bulan Agustus, akan menikah karena ngerasa oh kita udah cocok, kita nggak perlu berlama-lama untuk menjalin hubungan, mengetahui satu sama lain. Kalau udah merasa kayak klop aja, terus keluarga udah mengetahui dan kita merasa yakin, ya udah ini akan terjadi wedding ya, menikah. Oke.
Aku akan coba cek dengan kartu tarot apakah yang terbaca di sini untuk kehidupan kamu ke depan. Nah, aku melihat ya beberapa dari kamu itu akan sembuh dari penyakit. Di bulan Agustus kamu akan bersemangat lagi di sini karena apa? Karena kamu mungkin akan ngerasakan ada seseorang yang mensupport kamu. Ada seseorang yang selalu membantu kamu ya. Kamu akan merasa hidup kamu itu kayak happy banget gitu. Intinya kalau dari kesehatan jiwa dan raga kamu ya, kamu mungkin perbanyak mungkin apa ya, minum air putih karena mungkin cuaca agak sedikit panas. Terus kamu mungkin banyak olahraga, jangan terlalu banyak makan yang berminyak-minyak gitu ya, atau tepung gitu, karena itu nantinya akan membuat tubuh akan cepat naik, terus nanti akan sakit kaki begitu ya. Itu di sini aku melihat ada energi-energi yang begitu menjadikan terbaca. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah ini memang ya, di tarot ini kita membaca energi-energi yang terjadi di masa lalu bisa jadi ya. Ini pernah kamu akan mengalami suatu kesedihan, suatu kegalauan, suatu kehilangan ya. Kamu akan ngerasakan ya, kehilangan sesuatu yang mungkin aku katakan tadi di awal ini sama terbaca, diulang lagi di kartu tarot, kamu merasa kehilangan sesuatu, tetapi kehilangan sesuatu ini mungkin tidak akan menjadikan kamu down ya. Kamu mungkin akan cepat menyadari, wah mungkin ini semua rencana dari Tuhan. Oke? Nah, di sini ada Two of Swords. Pernah kamu juga mengalami keraguan. Keraguan kamu ini mungkin beralasan. Kenapa? Karena mungkin ada seseorang yang datang kepada kamu, yang tadi kita bicarakan. Dan mungkin saja keraguan kamu ini terbaca karena masa lalu, di mana kamu itu selalu ditemukan dengan orang yang tepat, sehingga kamu merasa ada trauma. Ragu nih, benar nggak dia ini orang yang tepat bagi aku? Jadi di situ. Di sini juga ada di Emperor. Kamu akan ngerasakan ya, ini zodiaknya Gemini, Libra, Aquarius. Terus ini ada di Emperor, ada Aries, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Sagittarius ya. Nah, jadi di sini kamu akan bisa menghilangkan keraguan, kamu akan bisa menghilangkan ketakutan kamu ya. Kamu mencoba untuk menerima seseorang ini, walaupun nanti aku menemukan kesedihan, ya aku sudah terbiasa gitu loh. Sehingga akhirnya kamu tidak ragu lagi. Ada ketegasan dalam diri kamu, ada kekuatan dalam diri kamu ya. Di sini kamu berani untuk mencoba dan ternyata ya kamu akhirnya bisa menerima. Ternyata kamu kebetulan sekali ketemu dengan orang yang tepat begitu. Karena di sini kamu juga bisa move on, ada Three of Wands. Sehingga dengan berkenalannya kamu, dengan ketemunya kamu dengan seseorang seperti ini, kamu bisa move on, bisa melupakan masa lalu. Walaupun tadinya sulit banget ya melupakan masa lalu, tapi pada akhirnya kamu bisa melepaskan energi masa lalu yang tadinya kayak terkoneksi secara kuat gitu ya, lu sulit gitu, kayak galau jadinya, ragu kamu gitu ya, nantinya aku takut kecewa lagi atau bagaimana. Ternyata di sini kamu akan menjadi seorang yang kuat, kamu percaya diri. Di sini ada Knight of Cup ya, kamu punya rasa cinta yang cukup besar, ternyata kamu punya nyali juga ya, nyali yang besar juga, sehingga akhirnya kamu berani untuk mengambil keputusan, berani untuk bertindak ya, berani mengambil resiko ya, walaupun nantinya aku ditinggalkan lagi ya aku siap gitu loh. Setidaknya aku mencoba ya, setidaknya kamu mencoba untuk menjalin satu hubungan karena kamu melihat ada kebaikan pada dirinya, ada satu hal positif yang ada pada dirinya ya, kenapa tidak gitu loh ya. Mana tahu ini adalah satu kesempatan bagi aku. Oke? Karena tadi aku katakan ada kesempatan yang memang harus kamu manfaatkan. Mungkin ini kesempatan, ternyata ada kestabilan yang akan kamu dapatkan setelah adanya pertemuan ini ya. Kestabilan juga tentang kesehatan kamu. Kamu akan ngerasa ya hidup kamu akan mulai membaik, kesehatan kamu akan mulai membaik begitu ya. Tidak ada keraguan dalam diri kamu, tidak ada ketakutan lagi ya. Kamu akan siap ya dalam menjalankan hidup kamu ke depan di sini. Oke? Nah, teman-temanku, kita akan coba lihat ya di sini untuk inisial seseorang yang mungkin akan mulai mendekat ke kamu, atau yang akan bertemu dengan kamu, atau yang akan menjadi pasangan kamu di sini. Karena kebanyakan di sini ada hubungan sudah berakhir ya, ada hubungan sudah berakhir. Ada H, inisialnya H, ada saudara teman. Beberapa dari kamu mungkin akan terkoneksi dengan saudara teman. Kamu punya teman dan saudaranya ya menyukai kamu, bisa jadi ya. Ada N-nya, pernah mengabaikan kamu. Nah, seseorang ini dulunya pernah mengabaikan kamu karena dia tidak melihat value-nya kamu. Dia tidak melihat kamu itu orang yang berharga gitu ya. Tapi setelah kamu menunjukkan siapa diri kamu, mulailah dia mulai mendekat ke kamu ya. Oke. Ini ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Nah, ternyata mantan yang pernah menyakiti ini dia tidak rela
kamu bahagia bersama yang lain, dia ingin kembali kepada kamu ya. Ada J dan U, ada teman kuliah. Teman kuliah mungkin bertemu dengan kamu, dia merasa apa ya, kayak ada soul connection dengan kamu dan akhirnya bisa bertemu kembali begitu. Oke. Nah, di sini aku akan lihat zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Ada Gemini, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Aquarius, dan ada Sagittarius lagi ya. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonan, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.